jangan pernah tiru si perempuan ini. Jangan pernah tiru. Dia hanya kepengen mendapat uang dari konten-konten busuknya. Dia pengen dapat uang dari mulutnya yang kotor. Dia pengen mendapatkan uang dari hujatan-hujatannya terhadap kekristenan. Tunggu saja, akan ada waktunya di mana kamu akan tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu akan kamu tuai sendiri. Homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat, kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa buat air kencing doang, kan nggak mungkin. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apakah Yesus itu tidak menyukai wanita. Mari kita bahas. Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, apakah dia birahi? Tidak. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin. Sampai sekarang masih aja bolong. Halo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sehingga channel ini berkembang. Dan kiranya melalui channel ini ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang dapat membawa kita kepada Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan mempertunjukkan kepada teman-teman ada 2 video yang akan mengunggah hati kita, yang akan memperbaharui hati kita. Ada seorang yang bernama dan sering disebut sebagai apologetik muslim, dan bagi saya dia bukan seorang apologet, tapi lebih kepada polemik penghujat. Bagaimana mungkin dia bisa berkata-kata sedemikian errornya terhadap keyakinan, apalagi terhadap Yesus. Kalau misalnya kita mau balikkan seperti yang diucapkannya itu kepada sang baginda yang mereka percayai dan kepada Allahnya mereka, maka mungkin berbeda konsekuensinya. Mereka ini begitu bebas, sebebas-bebasnya. Mari kita lihat dulu beberapa detik videonya ini. Ini luar biasa penghujatannya teman-teman. Ini dia videonya. Homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat, kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa buat air kencing doang, kan nggak mungkin. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apakah Yesus itu tidak menyukai wanita. Mari kita bahas. Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, apakah dia birahi? Tidak. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin. Sampai sekarang masih aja bolong. Bagaimana respon teman-teman ketika melihat si perempuan ini yang begitu dahsyat, mulutnya begitu licin menghina Yesus dengan caranya sendiri? Memang harus kita akui, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, dan itu dapat dipahami oleh kekristenan. Tetapi yang menjadi menyolok dan nampak kepada sebuah penghujatan adalah ketika dia menjurus atau mengatai soal alat kelamin daripada Yesus yang katanya seperti itu. Dan disambung-sambungkan dengan kalimat pertama bahwa homo dan segala macam. Oke, teman-teman sudah tahu pasti apa maksudnya. Bukan untuk mendidik, karena bukan keyakinannya, pasti penghujatan. Kalau misalnya kita teman-teman mau membalikkan keadaan itu atau perkataan itu dengan mengubah nama yang dia sebutkan, nama Yesus menjadi nama sang baginda atau Allahnya mereka, kira-kira apa yang terjadi dengan keadaannya atau keadaan kita? Mungkin tidak sampai 1 kali 24 jam kita sudah diciduk atau diperkarakan. Tetapi yang anehnya bahwa mereka-mereka ini yang sangat manja ini, sangat baperan ini, begitu pede menghujat orang Kristen, menghujat kekristenan, Alkitab, dan juga kekristenan secara keseluruhan. Sepertinya ada pembiaran dan tidak ada disiplin dari teman-teman kita umat muslim.
Teman-teman, mari kita cerdas dan waras. Apapun yang disampaikan di dalam media yang bukan keyakinan kita, kalau kita salah bicara, itu tidak etis. Dan kalau nanti kita balas, maka yang terjadi adalah teman-teman ini baper banget, sangat-sangat kekanak-kanakan. Memang benarlah kata firman Tuhan, menjelang hari kedatangan Yesus kedua kali, maka akan tampil juga pengejek-pengejek, penghujat-penghujat yang selalu mengatakan hal yang tidak benar tentang kekristenan, tentang Yesus. Teman-teman, kalau perempuan ini, saya bilang perempuan, dan saya tidak suka bahwa dia mengatakan diri seorang apologet atau lebih identik penghujat. Dan semoga mulutnya ini tidak seperti pendahulunya si Ahmad Deedat, yang selama hidupnya itu dia banyak sekali menghujat kekristenan, tetapi akhirnya di akhir hidupnya itu begitu tragis. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita. Apapun yang kamu tabur saat ini, apapun yang kamu utarakan tentang Yesus, saya percaya suatu saat kamu akan mendapatkan upahnya. Saya ingat dengan si Herodes yang ketika dia di tahtanya, dia berbicara seperti seolah-olah pembesar yang luar biasa. Lalu masyarakat bilang ini bukan suara manusia, ini suara Tuhan. Maka saat itu juga dia ditampar oleh malaikat dan dimakan cacing. Kesombonganmu terlihat sekali. Kamu tidak memahami ajaran kekristenan, kamu tidak hidup di dalamnya, kamu tidak meyakini Alkitab sebagai kitab sucimu, kamu meyakini Quran dan hadis sebagai kitabmu. Tetapi kenapa kamu membahas tentang Alkitab, membahas tentang Yesus, bahkan sampai seperti itu pemaparanmu yang jelek terhadap Yesus? Hati-hati, apa yang kamu katakan itu akan kamu tuai kemudian. Teman-teman, mari kita cerdas beragama. Kamu boleh beragama Islam, kami boleh beragama Kristen, itu sah-sah saja. Kamu boleh mualaf, kamu boleh murtad, itu sah-sah saja dan semua dijaga, sekalipun ada perbedaan praktek kalau misalnya ketahuan. Tetapi untuk menghina sesembahan orang lain, jangan, tidak boleh. Apalagi kamu berkata kamu itu seorang apologet Muslim. Bagi saya kamu bukan apologet, kamu itu hanya sebuah seonggok orang yang tak tahu diri, yang tidak pernah menghargai orang lain. Keyakinan kami terhadap Yesus Kristus yang tidak kamu pahami, itu yang membawa kami kepada kedamaian. Itu sebabnya orang Kristen tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah baperan-baperan seperti Anda. Tidak pernah kami membela Tuhan, karena Tuhan yang membela kami. Yang dapat kami lakukan adalah membela iman kami terhadap hujatan-hujatan para orang-orang yang bersumbu pendek seperti Anda ini. Teman-teman, jangan tiru ini. Teman-temanku Muslim dimanapun kalian berada, saya berkata jangan pernah tiru si perempuan ini. Jangan pernah tiru. Dia hanya kepengen mendapat uang dari konten-konten busuknya. Dia pengen dapat uang dari mulutnya yang kotor. Dia pengen mendapatkan uang dari hujatan-hujatannya terhadap kekristenan. Tunggu saja, akan ada waktunya di mana kamu akan tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu akan kamu tuai sendiri. Teman-teman, cerdaslah dalam berkata-kata, cerdaslah dalam memahami agama orang lain. Bukan saya tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW. Bukan saya tidak tahu ajaran Nabi itu. Saya sedikit belajar tentang itu. Walaupun saya tahu, bukan berarti saya menyatakan hal-hal yang buruk tentangnya. Kalau misalnya pun bisa dipaparkan sesuai dengan literatur Islam sendiri. Karena masih ada penghargaan, masih ada titik di mana kita saling menghormati, saling mengingatkan, bukan saling menghujat. Tetapi perempuan yang satu ini selalu berbicara hal yang tidak benar, hal yang senonoh, hal yang tidak baik terhadap kekristenan, khususnya dalam konten kali ini. Semoga kamu bertobat, ramah, dan juga menghargai orang lain. Teman-teman pasti sudah diingatkan oleh Quranmu sendiri. Saya lupa di mana ayatnya, bahwa kalian juga dilarang untuk mencaci maki keyakinan orang lain. Kalau kalian lakukan, maka kalian akan dibalas bertubi-tubi. Teman-teman boleh lihat itu. Mungkin boleh teman-teman carikan dan tuliskan di kolom komentar di Quran mana itu. Saya lupa teman-teman, serius saya lupa. Tapi yang mau saya katakan adalah
berhentilah untuk menghujat orang lain, agama orang lain. Pelajari baik-baik, lalu temukan apa yang berbeda, bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dilihat dan menambah wawasan. Semoga kita cerdas. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.